Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakandiasa. NIM saya 14224000109. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang eksploitasi cantrang di perairan Masa Lembu. Apa itu cantrang? Cantrang adalah salah satu jenis alat tangkap ikan yang biasa digunakan oleh nelayan Indonesia. Jaring ini memiliki bentuk seperti jaring payung dengan penambahan berat di bagian bawah dan pelampung di bagian atas. Cantrang biasanya digunakan untuk menangkap ikan di perairan dangkal dan dikenal karena efektivitasnya dalam menangkap berbagai jenis ikan. Dampak eksploitasi cantrang yaitu: satu, penurunan populasi ikan; dua, kerusakan habitat; tiga, dampak pada spesies non-target; dan empat, perubahan ekosistem. Penurunan populasi ikan. Penurunan populasi ikan terbagi menjadi dua, yaitu overfishing. Penangkapan ikan yang berlebihan menyebabkan penurunan populasi ikan, mengancam kelangsungan spesies tertentu. Lalu, perubahan struktur populasi. Menangkap ikan secara berlebihan dapat mengubah komposisi dan struktur populasi ikan di suatu ekosistem. Kerusakan habitat. Kerusakan habitat terbagi menjadi dua, yaitu pengundulan dasar laut. Cantrang dapat merusak terumbu karang dan habitat dasar laut lainnya, mengganggu ekosistem yang bergantung pada struktur tersebut. Erosi dan sedimentasi, yaitu aktivitas penangkapan dapat menyebabkan erosi yang berkontribusi pada sedimentasi di area sekitarnya, mempengaruhi kehidupan biota laut. Dampak pada spesies non-target. Dampak pada spesies non-target terbagi menjadi dua, yaitu bycatch. Penggunaan cantrang sering kali menangkap spesies non-target, termasuk ikan kecil, udang, dan biota laut lainnya yang mungkin tidak diinginkan. Dua, ancaman pada spesies terancam. Penangkapan spesies yang dilindungi atau terancam dapat memperburuk status konservasi konservasi mereka. Perubahan ekosistem. Perubahan ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu gangguan rantai makanan. Penurunan populasi predator atau mangsa dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, mempengaruhi spesies lain di dalamnya. Lalu, keseimbangan nutrisi. Perubahan dalam populasi ikan dapat mengganggu siklus nutrisi di ekosistem laut. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh gambar ikan yang terbawa jaring. Penggunaan penggunaan cantrang dapat berdampak pada ikan yang belum matang karena mata jaring cantrang yang merapat dapat menangkap ikan-ikan yang belum cukup. Nah, jadi ini ada ikan-ikan kecil. Nah, ikan-ikan kecil juga akan masuk ke dalam jaring cantrang tersebut dikarenakan mata jaring cantrang yang rapat. Nah, lalu seterusnya, nah ini salah satu contoh gambar terumbu karang yang rusak akibat penggunaan cantrang. Penggunaan cantrang dapat merusak ekosistem laut, termasuk terumbu karang, dikarenakan cara kerja cantrang yaitu dengan cara jaring harus menyentuh dasar laut dengan ditarik kapal, sehingga jaring yang dibentangkan akan menyapu dasar perairan. Nah, ini juga ada terumbu karang yang masuk ke dalam jaring cantrang. Nah, ini dikarenakan karena jaring cantrang itu harus menyentuh dasar laut. Nanti jaring tersebut akan ditarik oleh kapal sehingga akan merusak biota laut. Seperti ini juga ada terumbu karang. Nah, tadi contoh yang sebelumnya seperti ikan-ikan kecil juga akan masuk. Solusi eksploitasi cantrang.
Solusi yang diterapkan oleh pemerintah terhadap cantrang yang menangkap ikan di perairan Masa Lembu. Nelayan Masa Lembu dan aparat kepolisian mengamankan dan menangkap para penangkap ikan yang menggunakan cantrang. Sudah banyak kapal-kapal cantrang dari luar daerah Masa Lembu yang ditangkap oleh nelayan serta aparat kepolisian dan TNI. Bahkan nelayan Masa Lembu tidak segan untuk mengusir para pencantrang. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar waktu penangkapan. Nah, ini salah satu gambar nelayan Salembu dan aparat mengamankan kapal KM Paku Samudra 3 asal Kecamatan Mayang, Kabupaten Probolinggo, yang diduga menggunakan cantrang. Pengamanan dilakukan saat kapal tersebut berada di barat daya pada jarak sekitar 7 mil dari lepas pantai di Pulau Mas. Nah, ini aparat melakukan penangkapan setelah menerima laporan dari salah satu warga di Kepulauan Masa Lembu. Nah, warga melaporkan bahwa ada kapal cantrang jarak sekitar 7 mil dari pas pantai Masa Lembu. Lalu aparat polisian serta TNI juga ada sabandar, mereka melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut. Kesimpulan, nah, di sini kesimpulannya dampak penggunaan cantrang bagi ekosistem laut yaitu tidak selektif dan akan menjaring berbagai jenis ikan dengan berbagai ukuran. Solusi yang diterapkan pemerintah untuk menanggulangi kerusakan ekosistem laut yang diakibatkan dari penggunaan cantrang, yakni penangkapan terhadap para pengguna cantrang oleh masyarakat dan. Nah, sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.